Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Dr. Prapti Utami dari Synergy Worldwide Indonesia. Kali ini kita akan membahas sebuah topik, sebuah kondisi yang menunjukkan adanya kelebihan aktivitas dari sebuah kelenjar dalam tubuh kita yang sangat penting, yaitu kelenjar tiroid atau sering disebut hipertiroid. Kelenjar tiroid terletak di leher bagian depan dengan bentuk seperti kupu-kupu. Kelenjar ini akan mudah diraba karena bagi laki-laki letaknya ada di bawah jakun. Tetapi kalau wanita harus dipegang dan kita harus menelan air liur sehingga kita merasakan pergerakan dari kelenjar ini. Kelenjar tiroid merupakan salah satu dari kelenjar mayor tubuh. Yang kita lihat ada di dalam kepala ada kelenjar pineal, kelenjar pituitari, kelenjar tiroid, timus, kelenjar di atas ginjal, ada kelenjar adrenal, ada pankreas juga, ada ovarium, dan pada laki-laki kelenjar testis. Fungsi dari kelenjar tiroid adalah menghasilkan hormon T3, T4, dan kalsitonin. Ketiga hormon di atas mengendalikan metabolisme sel di liver, otot, dan tulang, mengatur pertumbuhan, denyut jantung, tekanan darah, berat badan, suhu tubuh, mengubah makanan menjadi energi berupa ATP di dalam sel, dan mobilisasi energi tingkat sel. Adapun metabolisme hormon-hormon ini diatur atau dikendalikan oleh otak. Produksi hormon T3 dan T4 dikendalikan oleh otak kecil disebut hipotalamus, yang kemudian memberikan informasi kepada kelenjar pituitari anterior atau kelenjar pituitari bagian depan yang mengeluarkan thyroid stimulating hormone atau sering disebut TSH yang menuju ke kelenjar tiroid dan merangsang pembentukan T3, T4. Adapun tiroid seringkali menceritakan atau memberikan respon terhadap sesuatu yang terjadi di dalam tubuh menjadi sebuah penyakit. Kita kenal zaman dahulu itu penyakit gondok. Penyakit gondok seringkali dipahami kekurangan yodium, tetapi sebenarnya penyakit gondok itu akhirnya penelitian menunjukkan bahwa kekurangan selenium dan merupakan tumor jinak dari tiroid. Hal ini bisa kita lihat dari bentuk yang membesar di leher. Tetapi pada penyakit hipertiroid itu ada yang membesar, ada juga yang tidak, karena memang penentuan diagnosa ditentukan oleh tingginya hormon yang ada di dalam tubuh. Hipertiroid itu berarti hiper itu lebih, hipertiroid adalah karena produksi kelenjar tiroid terutama tiroksin atau T4 berlebihan sehingga menimbulkan gejala dan mengganggu metabolisme tubuh. Tiroksin diproduksi oleh tiroid karena distimulir oleh TSH atau thyroid stimulating hormone yang diproduksi oleh kelenjar pituitari di otak. Mengapa terjadi hipertiroid atau penyebabnya apa saja? Bisa jadi kelainan pada otak, yaitu kerusakan hipotalamus dan kelenjar pituitari. Hal ini terjadi bisa jadi karena genetik, tetapi bisa juga karena bawaan atau didapat. Hal-hal yang menyebabkannya ada banyak faktor. Kalau Bapak Ibu ingat, saya pernah sharing tentang pohon dan akar itu sangat membantu sekali untuk kita mengenali sebenarnya penyebabnya apa. Kelainan pada tiroid bisa karena radiasi, obat-obat yang mengandung litium, pasca operasi pengangkatan tiroid, dan kadar yodium yang berlebih di dalam tubuh. Siapa saja yang akan mengalami atau faktor risiko mendapatkan kondisi hipertiroid adalah wanita dan anak-anak. Pada usia 20 sampai dengan 40 tahun biasanya wanita terserang hipertiroid, tetapi bisa muncul usia berapa saja. Ada yang menggolongkan sebagai penyakit autoimun karena memang ternyata imun tubuhnya menyerang tubuhnya sendiri. Gejala pada hipertiroid akan muncul berat badan turun drastis tanpa penyebab yang jelas, jantung yang berdebar-debar, hiperaktif, dan menjadi sensitif, menjadi mudah marah, kemudian sulit tidur, insomnia, kemudian libido menurun, konsentrasi juga menurun. Otot menjadi lemas karena memang hiperaktif, tenaganya tidak bisa dikendalikan, ingin terus bergerak, bisa juga diare, kemudian infertil atau tidak produktif. Ini maksudnya infertil ya. Siklus menstruasi tidak teratur, dan pada hipertiroid dengan diabetes merasa haus terus.
Gejala yang mungkin masih bisa ditemukan. Nah, keadaan ini bisa ditemukan, bisa juga tidak. Pada hipertiroid bisa jadi adanya pembesaran kelenjar tiroid dan bisa diraba. Memang membesar, tapi bisa juga tidak. Kulit lembek, otot kedutan, kemudian tremor atau tangannya memegang sesuatu nampak gemetar, kemudian biduran, rambut rontok yang tidak rata. Diagnosa dilakukan oleh dokter melalui pemeriksaan lab dari kadar T3, T4, dan TSH, dan untuk mengetahui besarnya kelenjar dilakukan USG. Nah, ini dia gambaran siklus ataupun gambaran dari siklus hormonal kelenjar tiroid. Ya, jadi hipotalamus memerintahkan melalui thyroid releasing hormone menuju ke kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari mengeluarkan thyroid stimulating hormone menuju ke kelenjar tiroid. Kemudian kelenjar tiroid mengeluarkan T3, T4, dan kalsitonin. Nah, di sini terdapat negative feedback inhibition. Artinya, kelenjar tiroid ini akan memberikan informasi kepada otak kalau T3, T4, dan kalsitonin sudah mencukupi kebutuhan tubuh. Sehingga otak pun juga mendapatkan sinyal bahwa sudah cukup untuk memerintahkan thyroid releasing hormone ini. Nah, sekali waktu ketika membutuhkan lagi, maka otak juga akan mengeluarkan lagi. Demikian siklus hormon tiroid yang satu sama lain saling memberikan informasi. Ya, ini adalah ilustrasi pohon yang bisa membantu kita memahami akar masalah dari sebuah penyakit termasuk hipertiroid. Kita lihat bagian akarnya, kemungkinan itu disebabkan oleh inflamasi atau proses peradangan yang lama, stres juga bisa menjadi pemicu atau menjadi akar masalah, makanan yang buruk sehingga menimbulkan tubuh kekurangan nutrisi, kemudian racun baik itu dari makanan, dari asap, dari polusi, kemudian kekurangan tidur, relasi yang buruk dengan keluarga atau teman, defisiensi nutrisi, atau kekurangan nutrisi, kemudian kekurang olahraga, ada paparan toksin yang menempel di dalam kulit atau masuk ke dalam tubuh, kemudian mengalami trauma, genetik, dan buruknya pencernaan. Demikian Bapak Ibu presentasi saya tentang hipertiroid. Sampai jumpa.